Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan akhir-akhir ini gencar diberitakan Anies bolak-balik datang ke Ponorogo. Kemarin Pak di Telakat ke Ponorogo beberapa saat. Sekarang kembali lagi ke Ponorogo. Apakah dalam rangka persiapkan kampanye atau memang ada perlu lain? Jauh sebelum Pak Anies menjadi pejabat pemerintahan, waktu itu masih menjadi rektor Universitas Panapadinya, Pak Anies Baswedan memberi rumah joglo kuno yang terbuat dari kayu dari pesantren Tegasari Ponorogo. Anies Baswedan dan Ponorogo, apa hubungannya? Apa hubungannya? Ini menyangkut masalah kesejarahan dan spiritual Jawa, khususnya menyangkut masalah keagamaan dan budaya kekuasaan di Jawa ini. Sugeng rawuh Bapak Anies Baswedan Notonegoro, panjenengan dipun ijabahi kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanthi menika dumateng kakung darno kasuwun paring doa utawi memimpin doa. Mugi pahala wadhaipun Mas Anies Baswedan Notonegoro, Presiden Republik Indonesia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua yang telah menjaga, yang telah merawat warisan budaya yang harus terus-menerus kita jaga, kita kembangkan ke depan. Ini adalah sebuah tugas besar yang telah bapak-bapak emban selama ini, menjadi penjaga pilar-pilar warisan budaya kita. Insyaallah ke depannya pemerintah bisa berperan lebih banyak untuk mendukung bapak-bapak semua. Kami merasa mendapatkan kehormatan, merasa betul-betul mendapatkan kemuliaan, diperkenankan untuk menjadi bagian dari proses berdoa ini. Terima kasih kepada semua dan mohon maaf apabila ada tutur kata, ada tindak yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan dan semoga Allah mengampuni. Anies Baswedan mempunyai ikatan batin dengan Ponorogo, khususnya dekatan dengan keluarga besar di Kiai Bisi Pondok Tegasari Ponorogo. Mungkin ini
karena kedekatan persahabatan dengan Kiai Gus Miftah. Sampai-sampai Anies Baswedan rumah yang dipakai sekarang ini, rumah dulu peninggalan dari pesantren Tegalsari. Rumah Anies yang dipakai sekarang ini bukan sembarangan. Rumah kuno tapi mengandung sejarah. Rumah ini dibangun dan atas hadiah dari Pakubono kedua. Hadiah sebagai perkawinan putri Pakubono kedua. Jadi antara Kasunanan Surakarta sama pesantren Tegalsari Ponorogo ini bisa jadi bisa. Jadi ini adalah rumah yang dibangun di Tegal di Ponorogo, PP kedua. Kuat dugaan bahwa rumah ini adalah hadiah pernikahan itu, karena ini adalah joglo keraton. Jadi saya itu sampai masya Allah, ya sudah terima kasih alhamdulillah. Dan saya tidak pernah lihat joglo ini sampai dibawa ke sini, Mas. Oh gitu, saya nggak pernah meriksa, saya nggak terus. Saya ngambil enak ukurannya biro-biro kirim. Jadi baru dipasang itu baru dibawa ke sini mungkin 2012. Saat ziarah ke Ponorogo, Anies Baswedan menjadi orang yang satu-satunya dipersilahkan tidur di dalam jero di pesantren Tegalsari. Dalam jero merupakan kamar yang dulu digunakan Kiai Ageng Muhammad Basari, perintis Padepokan Gebang Tinatar sekitar tahun 1700-an. Padepokan atau Pondok Tegalsari inilah cikal bakal konsep pondok pesantren yang dikenal saat ini. Ceritanya, malam itu Anies Baswedan tidur sendirian di dalam jero hingga saat sahur. Anies menggambarkan kamar yang disebut dalam jero itu adalah sebuah kamar besar yang terasa teduh, tenang, dan amat nyaman. Kayunya amat tua, hingga ada lapisan yang membuatnya jadi terkesan keabu-abuan. Dipan asli sudah tidak digunakan. Potensi rapuh akibat usia yang amat panjang yang telah berumur lebih dari 300 tahun. Mas Anies bahkan tidur di dalam jero pendopo ageng yang dulu menjadi kamar pribadi Kiai Ageng Muhammad Basari. Padahal kamar itu sudah puluhan, bahkan mungkin lebih 100 tahun tak pernah ditiduri oleh orang lain. Keluarga besar tetap merawat kamar itu, tetapi tidak pernah ada yang berani tidur di kamar itu karena akan mengalami kejadian-kejadian aneh yang tidak diharapkan. Bahkan kami sering ketemu tamu yang baru mendekati ke pendopo ageng saja sudah tidak kuat, apalagi tidur di kamar sakral itu. Banyak yang tidak sanggup. Tetapi ini luar biasa, Mas Anies bahkan bisa tidur nyenyak di kamar itu. Ini mungkin seperti sebuah kode penerimaan dari Eyang Ageng terhadap Mas Anies. Mas Anies telah diterima sebagai penerus perjuangan Eyang Ageng Muhammad Basari. Apa yang dialami Pak Anies Baswedan di tempat sakral ini, di kamarnya Kiai Ageng Muhammad Basari yang oleh pihak pesantren dianggap tempat suci, ini memberi isyarat apa yang dirasakan oleh Pak Anies waktu tidur di kamar itu, merasa nyaman, merasa tentang tanda bahwa Pak Anies ini orang hatinya bersih, pikirannya jernih. Sebab biasanya kalau ada pejabat atau calon pejabat yang datang ke pesantren Tegalsari ini, tinggal di kamar
Kiai Ageng belum sampai ke dalam mau baru menghampiri kamarnya Anda sudah merasa kepanasan. Ini menandakan orang ini kurang bersih jiwanya. Nah ini kalau Pak Anies ternyata tidur sendirian di kamar Kiai Ageng besar, terus merasa nyaman, merasa punya pengalaman baru yang membuat tenang, membuat damai, ini mencerminkan apa selama ini yang dikerjakan Pak Anies, yang dipikirkan, yang dirasakan, dampaknya kepada rakyat banyak juga merasa tenang, merasa damai, dan merasa beruntung. Ya, ini mungkin bisa dilihat nanti kalau Pak Anies jadi pemimpin Indonesia yang akan mewujudkan kedamaian yang merata. Jauh sebelum Pak Anies menjadi pejabat pemerintahan, Pak Anies Baswedan memberi rumah doglo kuno yang terbuat dari kayu dari pesantren Tegalsari Ponorogo dipasang di Jakarta yang ditempati sebagai tempat kediamannya sampai sekarang ini. Ya, konon rumah itu rumah bersejarah peninggalan atau pemberian dari Pakubono II, Kesunanan Surakarta. Nampaknya ini masalah tempat tinggal atau rumah-rumah Pak Anies ini semuanya hampir mengandung nilai-nilai sejarah kekuasaan Jawa. Anies kok kelihatannya sangat perhatian sama Ponorogo, khususnya sejarah Ponorogo atau yang berhubungan dengan rumah dan tempat tinggal. Tapi mungkin Pak Anies Baswedan mengambil tempat di Ponorogo ini sebagai kota inspirasi untuk mengembangkan pemikiran kebangsaan. Di Ponorogo lahir tokoh nasional, tokoh guru bangsa, yaitu Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ini adalah orang besar sebagai inspirator tokoh-tokoh perjuangan di Indonesia ini. Umar Said ini putra dari pesanan Tegalsari Ponorogo yang kemudian mengembangkan paham baru sosialisme Islam. Nah, ini menjadi embrional bagi pengembangan paham-paham yang berkembang waktu awal-awal perjuangan. Seperti Soekarno mengembangkan sebagai paham nasionalisme. Kemudian muridnya yang lain mengembangkan sebagai Islam fundamentalisme. Dipelopori oleh Kartosuwiryo. Ada lagi murid Cokro Aminoto mengembangkan aliran komunisme
misalkan musuh, animin. Ponorogo ini unik dalam sejarah politik kekuasaan di tanah Jawa, bahkan se-Nusantara. Banyak penguasa-penguasa sejak zaman dulu sampai sekarang bersentuhan dengan Ponorogo. Presiden Soekarno, Presiden Gus Dur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini presiden ini semua punya ibarat terhadap Ponorogo. Ponorogo ini ibaratnya seperti dapur atau bengkel politik kekuasaan di tanah air ini. Saya katakan dapur sebagai tempat mengulah kekuasaan, mengulah calon-calon penguasa. Terus dikatakan sebagai bengkel, yaitu untuk memperbarui atau memperbaiki kekuasaan-kekuasaan. Begitu, itulah dalam sejarahnya. Ya. Nah, kembali kepada Pak Anies Baswedan. Pak Anies tentu tahu soal sejarah, mendalami sejarah Ponorogo dengan berbagai dinamika politiknya. Apakah karena dasar historis seperti itu menjadi perhatian? Dikabarkan baru-baru ini Pak Anies membeli rumah kuno, rumah bersejarah di Ponorogo untuk tempat tinggal atau untuk museum atau kegiatan sosial, belum tahu tuh. Rupanya Pak Anies ini sangat concern sekali sama Ponorogo. Ponorogo dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Ada pondok terkenal namanya Pesantren Gontor Ponorogo. Alumninya tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Ini konsep pendidikan pesantren ini berlangsung berabad-abad sampai sekarang diabadikan. Terakhir ini pondok modern ini menjadi acuan bagi pondok-pondok di pondok pesantren di seluruh Indonesia. Sampai itu, Ponorogo juga terkenal pusat kebudayaan, mempunyai kesenian khas seni reok Ponorogo. Jadi Ponorogo ini di samping disebut kota pesantren juga kota budaya. Reok Ponorogo ini terkenal di mana-mana. Bahkan kota-kota di pelosok-pelosok di luar Jawa banyak berkembang reok Ponorogo. Sampai ke Malaysia. Malaysia sampai mengklaim sebagai pemilik reok Ponorogo. Ini sungguh aneh ini. Aslinya dari Ponorogo, tapi dikembangkan untuk orang-orang Ponorogo yang pergi merantau ke Malaysia, menjadi kampung Ponorogo, terus mengembangkan kesenian reok Ponorogo di Malaysia. Saya memancing perhatian pemerintah Malaysia diklaim sebagai kesenian asli Malaysia. Kembali lagi
soal Pak Anies Baswedan memilih tempat di Ponorogo. Kabarnya rumah bersejarah yang baru dipilih Pak Anies ini akan dijadikan rumah budaya. Ya, saya pikir ini tepat sekali pemikiran Pak Anies mau mengembangkan merawat budaya Ponorogo, merawat pemikiran yang embrioner dari Ponorogo sebagai pemikiran kebangsaan, pemikiran keagamaan, pemikiran kebudayaan, semua komplit di Ponorogo. Berbagai paham ekstrem, paham moderat, semua jadi satu di Ponorogo. Ponorogo juga berkembang aliran kepercayaan, aliran kebatinan. Orang-orang di pelosok-pelosok Ponorogo masih menganut aliran kepercayaan ini. Jadi keagamaan, paham kebudayaan, semua berkembang di Ponorogo, interaksi secara damai. Terakhir ada berita dari Ponorogo, ditemukan kerangka manusia purba. Manusia Ponorogo ini sebenarnya manusia, jadi manusia purbakala. Mungkin ini rahasia terpendam di Ponorogo. Punya sejarah lama, sejarah kebudayaan, sejarah peradaban kuno. Itu telah tumbuh di Ponorogo. Tapi mungkin karena letaknya Ponorogo ini agak terisolir, agak mendalam, ke dalam, jadi lepas dari publikasi selama ini. Sebuah hipotesis kemungkinan di Ponorogo ini termasuk mempunyai kebudayaan yang tinggi. Ya, di Ponorogo ditemukan siapakah manusia Ponorogo ini yang mendiami daerah Ponorogo ini. Asal usulnya dari mana? Ditemukan para ahli purbakala menemukan bukti-bukti sejarah kerangka manusia purba. Diperkirakan sudah usia 3.000 abad yang lalu. Bahkan ada yang memperkirakan mungkin 10.000 abad yang lalu. Jadi mempunyai budayaan tua. Sumber dari kekuatan spiritual karena budayanya sudah budaya tua lama, mungkin menjadi kekuatan medis apa kekuatan supranatural di Ponorogo ini berkembang. Belum ada kepastian. Nah, detik ini Ponorogo juga merupakan pusat pengembangan agama Islam di Pondok Modern Gontor khususnya. Kembangan spiritual kejawen ini juga di Ponorogo maju pesat, yang dipelopori udah para budayawan dari Ponorogo. Jadi ada
ada dua kekuatan spiritual di Ponorogo. Kekuatan agama, kota santri, dua kekuatan budaya, kota Rerok. Ini yang mungkin untuk daerah-daerah lain agak langka. Bisa menatu kekuatan spiritual dalam satu daerah, saling memberi, saling berintegrasi. Warga Ponorogo tentu amat berterima kasih kepada Bapak Anies Baswedan yang telah memberikan atensi terhadap Ponorogo dan sejarah maupun perkembangan budaya Ponorogo. Apalagi sampai sudi membeli rumah yang bersejarah, yang menurut kabarnya rencananya mau dibikin rumah budaya untuk merawat kata budaya masyarakat Ponorogo di masa lalu maupun mengaktualisasi untuk perkembangan sekarang. Ini merupakan merawat aset budaya di Ponorogo. Ini patut kita hargai bersama atas niat baik atau rencana baik dari Pak Anies ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya.